Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami rindu kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami rindu cinta-Mu yang terus memenuhkan hidup kami. Dan ini kami Tuhan, kami ada untuk menyembah Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, oh mengalir kasih dari tata Allah Bapa,
mengalir, memenuhi hidupku. Mengalir Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Penuhi kami Tuhan. Mengalir memenuhi hidupku. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenal. Bapakku pintar, layakkah aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkah aku bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci, bertemu
selalu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Ku sembah, ku sembah hadirat-Mu Yesus. Kau
kami datang segenap hati menyembahmu. Hanya kau, oh Bapa, Bapa. Ku berseru memanggil namamu, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa selama-lama-lamanya. Oh, Kau yang layak, Engkau yang layak. Ya la 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 ba la la ba ya la 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 ba la la ba la ba ya shi. Kau yang layak. Ya la 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 ba ya la la mo. Yesus, Yesus, Bapa, Raja, Kau penolong hidup kami, pengharapan kami, gunung batu keselamatan. Yesus, Yesus, hanya di dalam-Mu, hanya di dalam-Mu, hanya di dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu kami rindukan, hadirat-Mu. Oh, Bapa yang kekal segala-galanya, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami renungkan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pujian kami manis Kau dengar Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu,
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku
hadirat-Mu. Naikkan pujian, ku naikkan pujian. Ku naikkan pujian, ku naikkan sembah. Hanya bagimu, hanya bagimu, hanya bagimu. Oh, ya nada lada bada laba ya nada naba. Kiranya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Yesus, 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 Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Tuhan, dalam hidup kami selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat segala sesuatu dalam hidup kami, lewat hidup kami, pujian kami, perbuatan kami, perkataan kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat Tuhan yang kami nikmati saat ini. Biar pujian penyembahan kami Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau duduk diam untuk dengar Kau berbicara buat kami. Mari Roh Kudus, Tuhan berbicara buat kami saat ini. Biar pesan firman Tuhan itu yang terus mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom para kekasih Tuhan. Malam hari ini di dalam sesi worship night, seri kedewasaan calon mempelai Kristus, pesan Tuhan saya berikan judul cara memilih. Seringkali dalam hidup kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit, saudara. Dan apa yang kita pilih seringkali berdampak di kemudian hari dalam hidup kita. Supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan untuk memilih, kita mau belajar dari satu pribadi, yaitu Rut, saudara. Rut ini wanita biasa. Dia keturunan Moab, saudara. Tidak terhitung sebagai bangsa pilihan. Tetapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Rut. Bagaimana Rut ini memilih, cara dia mengikuti Tuhan itu luar biasa. Lewat Rut, silsilah dan keturunan yang menurunkan Tuhan Yesus, kita bisa lihat, saudara. Kita belajar cara berpikir Rut, cara pilihan Rut menentukan dalam hidupnya. Nilai yang dimiliki oleh Rut yang ingin saya bagikan untuk saudara pada malam hari ini, yaitu berkorban untuk setia. Pasal 1 kitab Rut, kita mau baca bersama. Rut 1 ayat 16 dan 17 berkata, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Dalam hidup kita bisa mengalami hal-hal yang mengerikan, menakutkan. Demikian juga yang dialami oleh Rut, saudara. Rut ini menikah dengan bangsa Israel, keturunan daripada Naomi. Pasti itu saja sudah menjadi polemik di dalam keluarganya, saudara. Pasti ada pertentangan, ada penentangan dari pihak keluarga, dari bangsa Rut ini. Rut keturunan Moab. Bahkan di dalam firman Tuhan pun dikatakan, Tuhan menyatakan bahwa keturunan Moab tidak boleh masuk di dalam jemaah Tuhan sampai keturunan yang ke-10, saudara. Dan kenyataannya memang Rut, keluarga yang dibangun Rut tidak diberkati, saudara. Keluarga Rut akhirnya hancur, suaminya mati, usaha pekerjaannya gagal, mereka mengalami kebangkrutan, habis semuanya, saudara. Seharusnya Rut ini marah kepada Tuhan, seharusnya dia bisa kecewa, saudara. Tetapi ternyata yang kita bisa lihat daripada Rut, dia ini tidak kecewa dengan Tuhan. Seharusnya reaksi yang paling normal, dia marah kepada Tuhan, saudara. Tetapi Rut, dia memilih untuk mengambil keputusan berkorban untuk setia. Ya, Rut memilih untuk mendampingi orang yang membutuhkan. Dia tidak meninggalkan Naomi, saudara. Dia tentu saja bisa punya masa depan kalau dia meninggalkan Naomi. Dia bisa berpikir bahwa aku tidak punya masa depan dengan Naomi. Aku tidak punya harapan lagi untuk hidup dengan Naomi. Lebih baik sebenarnya dia bisa kembali kepada bangsanya, menikah lagi, saudara.
Tetapi ternyata pilihan yang dilakukan oleh Ruth ini, dia memilih berkorban untuk setia. Dia mendampingi Naomi. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Orpa. Orpa adalah ipar daripada Ruth. Dia meninggalkan Naomi. Tetapi Ruth, dia berkorban, dia tetap setia bersama dengan Naomi. Hari-hari ini banyak orang Kristen tidak memilih jalan kesetiaan, saudara. Kita tidak memilih untuk tetap setia, berkorban untuk setia, saudara. Tidak mau berkorban. Banyak orang Kristen yang memilih jalan untuk yang menguntungkan aku, yang membawa kesuksesan, jalan yang membawa berkat. Seringkali itu yang dipilih oleh kebanyakan orang Kristen. Tetapi Ruth ini mau mengajar kita. Kita mau tangkap satu pelajaran di mana Ruth ini berkorban untuk setia, saudara. Berkorban itu artinya apa yang seharusnya menjadi haknya tetapi dibuang dan diserahkan kepada yang lain. Kalau di depan kita, di depan saudara dan saya, ada dua pilihan. Satu jalan mendampingi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan mungkin kita harus berkorban, meninggalkan semua impian dan membawa kita untuk masuk di dalam sebuah pelayanan. Ataukah kita ini memilih jalan yang membuat kita sukses dan mencapai semua impian kita dan berkata, lihat, Tuhan memberkati kita. Seringkali pilihan-pilihan yang seperti ini, yang kelihatan mata indah, kita pilih yang berkat, saudara. Sulit untuk kita bisa memilih, untuk bisa setia di dalam pelayanan, kita bisa setia di dalam pengorbanan kita, karena kelihatannya tidak ada masa depan di hadapan kita. Tetapi malam ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan di dalam hidup ini, apa yang kelihatannya tidak menguntungkan, belum tentu itu yang buruk buat kita. Saudara ingat saat Abraham dan Lot berpisah, di mana Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu. Lot memilih dengan mata jasmani. Dia melihat semua yang indah, semua yang kelihatannya berkat, semua yang kelihatannya kemakmuran, dia pilih, saudara. Tetapi ujungnya kehancuran, ujungnya adalah maut, saudara. Abraham, dia memilih yang tersisa, yang mungkin orang tidak pilih, tetapi pilihan yang menurut manusia buruk bisa diubah oleh Tuhan, saudara. Sampai hari ini keturunan daripada Abraham itu ada, saudara. Saudara, kita belajar untuk mau membayar harga. Kita belajar untuk menetapkan sebuah pilihan dengan nilai kita ini berkorban. Kita mau setia, saudara. Pengorbanan kita untuk kesetiaan, saudara. Hari-hari ini mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang dirusak oleh iblis. Ada suami yang mungkin sedang meninggalkan engkau. Ibu-ibu, engkau tetap berjuang untuk setia. Engkau berkorban untuk setia. Tetaplah engkau setia. Engkau berdoa membawa pergumulan-pergumulanmu kepada Tuhan. Engkau berdoa untuk suamimu. Mungkin juga malam hari ini ada suami-suami yang menangis, yang berdoa untuk istrimu. Istri-istri yang tinggalkan keluarga, istri-istri yang meninggalkan suami dan anak-anak. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tetaplah berkorban untuk setia. Sampai kapanpun, saudara. Sampai Tuhan mendengar doamu. Saya percaya setiap pengorbanan kita, pengorbanan untuk kesetiaan kita, bukan saja hanya kepada Tuhan, tetapi kepada sesama kita, kepada pasangan kita, kepada pekerjaan kita, kepada pelayanan kita. Tuhan itu hargai, saudara. Tuhan pasti genapi semua kebenaran firman-Nya. Setiap orang-orang yang setia pasti akan menerima yang baik di dalam kehidupannya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Ada seorang misionaris yang bernama David Livingstone. Dia hidup tahun 1813 sampai 1873.
Sebenarnya David Livingstone ini adalah seorang dokter. Saat dia menjadi dokter, dia ini punya pasien yang cukup banyak, saudara. Dan tentunya dia punya masa depan, karena dokter sangat dibutuhkan pada waktu itu. Bahkan sampai sekarang dokter juga dibutuhkan, saudara. Tetapi zaman itu sangat sedikit dokter dibandingkan hari-hari ini. Sampai satu kali dia memutuskan untuk pindah ke Afrika. Dia membawa istri dan anak-anaknya. Dia masuk di dalam pelayanan di pedalaman. Dia punya saudara bernama John Livingstone. Dia juga seorang dokter. Saat dia tahu saudaranya, adiknya ini, David Livingstone, mengambil keputusan untuk pindah ke Afrika, dia marah. Dia mencacinya sambil mengatakan, engkau dapat menguburkan dirimu sendiri di hutan, di antara orang-orang kafir. Karena dia melihat John Livingstone, dokter, saudara daripada David Livingstone, hanya melihat secara mata dunia, secara mata jasmani. Dia berkata, engkau menguburkan dirimu di Afrika, artinya engkau tidak punya masa depan di Afrika. Saudara, David Livingstone berjuang di Afrika bersama istri dan 3 anaknya. Sampai suatu saat salah satu daripada anaknya meninggal dunia, saudara. Setelah semua selesai penguburan, David Livingstone membawa istri dan 2 anaknya yang lain kembali ke Inggris. Lalu setelah itu David kembali lagi ke Afrika. Dia tetap melanjutkan tugas pelayanannya di Afrika, di pedalaman Afrika, melayani orang-orang primitif, saudara. Sampai setelah anak-anaknya dewasa, istri David Livingstone kembali ke Afrika juga bersama dengan suaminya, mereka melayani. Di kemudian hari, saudaranya ini yang John Livingstone menjadi dokter dan usahawan yang terkenal di zaman itu. Tetapi ternyata reputasi daripada John Livingstone hanya ditulis 1 baris saja di Ensiklopedia Britannica. Dia disebutkan sebagai saudara dari misionaris terkenal David Livingstone. Berbeda dengan David Livingstone, saudara, kisahnya dimuat dalam 14 paragraf dalam ensiklopedia tersebut. David memang meninggal pada akhirnya, tetapi dia dikenang, dia diberikan kehormatan oleh bangsa Inggris. Di negeri Inggris dia dihormati sebagai seorang misionaris yang memberikan hidupnya untuk kemanusiaan. Dia memberikan hidupnya untuk pelayanan di dalam pedalaman, saudara. Malam hari ini kita belajar dari pribadi Ruth, tetapi kita juga belajar dari pribadi David Livingstone, seorang misionaris. Bagaimana mereka berkorban untuk setia, saudara. Setia di dalam panggilan mereka, setia di dalam pelayanan, setia di dalam pekerjaan, setia di dalam segala sesuatunya, bahkan juga setia di dalam keluarga. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang malam hari ini engkau berdoa buat pasanganmu, karena pasanganmu sedang ada di dalam masalah. Saya berdoa engkau diberikan kekuatan, pilihlah untuk berkorban, tetap setia. Saya percaya Tuhan pasti mendengar doa kita. Jadilah calon mempelai yang dewasa, karena kedewasaan adalah ciri dari mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada malam hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, hamba memohon berkat itu turun. Hamba mengangkat tangan dan biarlah berkat itu turun atas setiap umat Tuhan yang berkesungguhan hati beribadah malam ini. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, penyertaan dan perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan umur yang penuh menjadi sebagian daripada umat-Mu Tuhan, daripada kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai setiap kami, dimanapun kami semua berada Tuhan. Biarlah malaikat-malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga dan melindungi kami, meluputkan kami dari malapetaka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu. Setiap kami yang sakit, setiap umat Tuhan yang sakit saat ini, kami percaya dengan kuasa bilur-bilur Yesus Kristus Tuhan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang berbeban berat, kami yang ada di dalam pergumulan demi pergumulan, kami percaya Tuhan berikan kami kelegaan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami terima berkat-Mu pada malam hari ini. Biarlah berkat dan anugerah yang besar dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itu yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.